Sama. Bentar ya. Oke, kita mulai ya. Adik-adik, blok PSHI ya. Saya diminta untuk Betul-betul. memberikan imunologi vaksin ya. Jadi kuliah Ada orang tua. Apa? Punya, punya. Mana? Oke, saya mulai ya. Saya diminta untuk memberikan kuliah imunologi vaksin. Jadi untuk kuliah vaksin ya kita ada 2 sesi ya. Yang pertama di PSHI ini basic dari imunologi vaksin dan nanti di kelas 2 di blok siklus hidup tentang vaksin imunologi sendiri. Oke. eh, Sebelum kita membahas lebih detail ya, maka kita perlu mengenal dulu dasar-dasar teori vaksinologi. Ya, imunitas ya, immunity. Dede pasti udah tahu ya bahwa imunitas itu terbagi dari yang self dan non-self ya. Di mana imunitas itu adalah suatu mekanisme yang dimiliki oleh tubuh secara alami yang bertujuan untuk proteksi ya dari eh, hal-hal yang tidak diinginkan oleh tubuh ya, suatu hal yang membahayakan tubuh ya. Itu. Pada imunitas ini yang kita bahas adalah tentang infectious disease ya. Nah, di sini eh, imunitas yang kita miliki sebagai proteksi terhadap infectious disease berupa antibodi. Jadi antibodi adalah suatu protein dalam tubuh yang fungsinya adalah untuk defense ya, defense mekanisme dari infectious disease. Dan antibodi ini sifatnya adalah spesifik ya terhadap satu jenis yang awalnya dia berarti bersifat antigen ya. Dan kemudian akan membentuk antibodi. Nah, mekanisme pembentukan awalnya itu adalah dari proses aktif imunitas dan pasif imunitas. Kalau yang aktif imunitas itu artinya tubuh dia memproduksi sendiri ya. Protection yang diproduksi oleh individu tersebut ya. Imunitasnya dia memproduksi aktif ya. Sedangkan yang pasif imunitas itu dapat jadi sudah bentuk jadi gitu ya yang didapat tubuh dari luar. Jadi dia nggak capek-capek produksi sendiri. Nah, aktif imunitas ini biasanya memiliki waktu paruh waktu fungsi ya yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan yang pasif. Yang pasif itu dia akan berkurang seiring dengan waktu dan itu penurunannya lebih cepat ya dibandingkan dengan yang aktif. Nah, kemudian ada lagi suatu prinsip imunitas adalah interaksi antara antigen dan antibodi. Tadi sudah saya jelaskan, antibodi itu adalah produk dari respon tubuh ya. Nah, merespon apa? Merespon antigen. Merespon antigen pada pembahasan kita kali ini, antigennya berupa segala sesuatu mikroorganisme yang membahayakan tubuh. Jadi dia bisa itu bakteri ya, bisa virus ya, atau sebagian dari
bakteri atau virus yang bersifat antigenik. Nah, sedangkan itu tadi antibodi adalah protein molekul yang kita sebut sebagai imunoglobulin ya. Diproduksi khusus ya yang bersifat spesifik. Ada. Oke, ini kok bisa ya. Nah, kita bahas sekarang pasif imunitas. Pasif imunitas adalah imunitas atau kekebalan yang didapat jadi tadi ya benda udah jadi ya, tinggal dipakai aja tubuh, jadi dia nggak perlu capek-capek bikin ya. Ini sumbernya macam-macam ya. Jadi adalah suatu mekanisme transfer dari antibodi yang diproduksi oleh manusia atau animal ya, atau sumber lain yang dengan melalui rekayasa genetik dan lain-lain di laboratorium ya, yang bersifat antibodi ya, memiliki sifat antibodi dan ini adalah temporer. Nah, ini apa nih ya? Contoh. Misalkan antibodi pada bayi, antibodi pada bayi itu, maaf ya Dek, saya butuh yang lain. Oke, misalkan adalah bayi baru lahir itu punya kekebalan dari ibunya. Wow, miniknya diangkat, miniknya. Mininya diangkat, Sebentar ya. Sing on cam coba aja. Iya, saya lanjutkan ya. Contoh lain apa? Contoh lain misalkan pasien difteri ya, sedang sakit ya, kemudian mendapatkan anti difteri serum. Nah, serumnya itu adalah serum yang didapat dari luar, kita suntikkan pada pasien difteri. Tujuannya adalah untuk kekebalan yang dibutuhkan saat itu untuk memerangi penyakit difteri. Contoh lain adalah tetanus ya. Ya, ada anti tetanus serum. Itu juga bisa. Nah, itu juga kita berikan pada pasien-pasien yang sedang sakit. Orang bajingan akan juga. Saya lanjutkan ya. Oke, kalau aktif imunitas itu apa? Yaitu diproduksi oleh sistem imun bersifat antigen spesifik ya, berupa humoral atau seluler imunitas. Dan ini bisa bertahan lebih lama ya, seringkali juga seumur hidup pada sebagian kondisi ya. Nah,
sumbernya atau inisiatornya adalah infectious disease, ya. Bisa dari bakteri, virus, atau juga dari vaksin. Jadi kalau kita berikan vaksin, maka itu akan menginhibisi kekebalan. Nah, itu karena kita memberikan vaksin akan menginisiasi terbentuknya imunitas. Jadi vaksin itu tubuh akan aktif ya memproduksi karena kita memberikan antigen. Nah, ini adalah klasifikasi vaksin ya. Klasifikasi vaksin tuh ada yang live attenuated, ada juga yang inaktif. Jadi antigen yang kita berikan dalam vaksin itu adalah bisa bersifat live attenuated atau dilemahkan atau yang udah inaktivasi. Jadi udah mati, kumannya mati. Nah, ini sifatnya masing-masing kuman itu memiliki sifat yang berbeda antigenis apa ya, potensi ya antigennya ya. Sehingga ada yang harus dilemahkan aja, ada atau yang inaktif. Nah, contohnya live attenuated vaccine atau vaksin yang dilemahkan itu adalah bisa berupa virus atau bakteri ya yang dilemahkan. Jadi dia itu di dibentuk ya dari kuman asli, mikroba asli, kemudian sifatnya dilemahkan di laboratorium dan kemudian itu yang akan kita masukkan kepada pasien ya. Nah, di sini efeknya adalah dia itu identik ya dengan natural infeksi. Jadi kalau kita belajar vaksin ya tentang vaksinologi, maka eh, kalau kita memberikan vaksin itu efeknya pada pasien itu ada namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Lah ini kalau yang vaksin yang kita berikan live attenuated itu efeknya yang setelah divaksin itu mirip dengan infeksi alaminya dia. Nah, biasanya perlu 1 dosis ya, atau lebih tergantung 2 kali pengulangan ya, tergantung jenis vaksinnya apa. Nah, karena dia sifatnya adalah dilemahkan, maka pada orang tertentu bisa menyebabkan severe reaction ya, walaupun jarang ya. Nah, di sini sifatnya itu sangat mudah rusak. Jadi kalau dalam vaksinologi itu ada namanya cold chain ya, rantai dingin penyimpanan vaksin. Jadi vaksin itu benar-benar harus disimpan dalam suhu tertentu dan kalau dia keluar dari suhu idealnya dia terlalu dingin atau terlalu panas, maka vaksin bisa rusak. Jadi yang terjadi apa? Ya disuntikkan pasien, pasiennya nggak apa-apa, cuma nggak ngefek karena vaksin vaksinnya itu rusak ya. Nah, contoh-contoh vaksin yang bersifat live attenuated itu adalah seperti vaksinasi BCG ya, vaksin yang mencegah TB ya, atau oral typhoid. Kalau yang virus adalah contohnya MMR ya, kemudian varicella, rotavirus ya, atau oral polio vaksin. Itu macam-macamnya. Nah, kalau yang aktivasi, nah ini macam-macam. Dia tidak bisa bereplikasi karena sudah mati ya. Nah, ini bisa terdiri dari whole cell atau kuman yang utuh ya. Nah, ini bisa pertusis ya, bisa polio dan lain sebagainya seperti itu. Atau fractional, cuma diambil subunitnya tertentu. Atau diambil toksoidnya, jadi sebagian dari toksoidnya. Nah, atau namanya polisakarida vaksin. Nah, ini adalah biasanya ditambahkan dengan rekayasa genetik. Ini kita pakai ini ya, polisakarida vaksin. Ini biasanya untuk vaksin hemophilus influenza atau pneumococcus. Nah, di sini yang inaktivasi vaksin itu efek eh,
biasanya perlu beberapa kali serial. Jadi nggak sebagus yang dilemahkan ya untuk efek terbentuknya antibodinya itu. Jadi dia perlu booster seperti itu. Nah, kemudian eh, bisa lebih cepat turun ya seiring dengan waktu. Maka itu perlu pengulangan lagi. Terus ini rekominan. Rekominan itu benar-benar murni direkayasa. Ini contohnya adalah hepatitis B ya, ini influenza. Nah, ini maksudnya gimana sih gitu? Jadi rekominan vaksin itu adalah dia pakai genetic engineering ya. Jadi ada dimasukkan segmen dari virus tertentu ya. Kemudian dimultiplikasi di laboratorium. Kemudian ini, nah bagaimana sih kerjanya vaksin untuk mengaktifasi sistem imun? Ya, apakah atau bagaimana caranya vaksin akan memediasi proteksi ya pada tubuh? Nah, proteksi efikasi atau kemampuan proteksi itu adalah induksi dari antigen yang tadi menghasilkan antibodi yang spesifik. Ya, jadi kalau kita kena antigen, ya entah karena kita sakit alami, natural, atau dari vaksin, maka tubuh akan menjawab itu dengan memberikan proteksi dengan menghasilkan spesifik antibodi. Jadi kalau misalkan kita sakit cacar air gitu ya, varicella, maka tubuh akan membentuk varicella. Kalau kita divaksin campak, tubuh akan membentuk kekebalan anti campak seperti itu. Dan tubuh kita adalah suatu sistem yang sangat cerdas. Dia nggak akan bingung kalau kita misalkan kena berbagai macam antigen, dia akan memproduksi spesifik masing-masing itu. Jadi pada pediatri atau ilmu anak ya, kita memberikan polivaksin atau divaksin satu kali itu satu waktu ya, itu berbagai macam vaksin tuh nggak ada masalah ya. Kak, diinjeksi kanan kiri sama tetes, nah itu kita sering melakukan itu karena itu adalah tidak tid- eh, tidak ada masalah untuk itu. Nah, ini kemudian dikatakan, nah T-cell adalah penting sekali untuk menginduksi dari antibodi dengan afinitas yang tinggi, ya. Dan kemudian akan menginduksi memori pada sistem imun dan vaksin-vaksin terbaru itu targetnya adalah untuk T-cell. Nah, ini adalah rekayasa yang eh, ten- teknologi pembuatan vaksin terbaru ya ini ya. Nah, di sini efektor mekanisme dari yang diinduksi ya dari vaksin itu macam-macam. Jadi ini efektor mekanisme yang di-trigger oleh vaksin itu ada banyak. Kebanyakan memang melibatkan adanya CD4 dan CD8 ya, T-sel CD4 dan CD8. Nah, di sini mekanismenya ini macam-macam ya sesuai dengan yang ada di eh, tabel. Nah, kamu baca sendiri. Nah, interleukin apa yang diinduksi ini macam-macam di sini. Ya. Nanti efektornya juga beda-beda. Kalau CD8 itu dia ada namanya direct killing. Jadi langsung ya. Dari memproduksi suatu enzim tertentu, protein enzim tertentu. Atau indirect lewat cytokine release. Nah, kalau yang CD4 ini memproduksi sitokain ya yang dia akan bekerja sama nanti akan mengeliminasi eh, antigen pada sirkulasi. Nah, ini adalah inisiasi inisiasi dari respon vaksin. 10 minutes, okay, 10 minutes.
Oke, ini adalah gambarnya adik-adik ya. Ini adalah yang satu, kita menyuntik. Ini contohnya yang suntik ya. Kita suntik ini intramuskuler. Inilah cara kita masukkan antigennya by injection ya, contohnya. Kemudian yang kedua adalah antigen ini akan ditangkap oleh antigen presenting cell ya. Dan kemudian dia akan menginisiasi ya, menginisiasi sistem imun. Dengan cara apa? Pertama kan antigen presenting cell ya. Dipresentasikan kemana maksudnya? Dipresentasikan ke sistem limfoid. Ya, ini dibawa nih contoh. Singkat kata dia dibawa, dipresentasikan ke limfoid. Nah, disinilah akan terjadi mekanisme pembentukan antibodi. Ya, di sini. Caranya gimana? Yaitu dengan cara sel beta akan menghasilkan memori yang merekam bahwa oh ini ada antigen nih. Sehingga nantinya kalau kita ketemu lagi nih, terpapar lagi dengan antigen yang sama, maka tubuh udah tahu oh ini yang kemarin gitu. Jadi akan dieliminasi. Gitu ya. Jadi punya sel memori untuk melakukan eliminasi terhadap antigen yang sudah diinisiasi oleh metode vaksin. Nah, di sini adalah ini tipe-tipe vaksin ya. Ada banyak kan tadi di depan sudah ya. Nah, ini kalau difteri toksoid dari toksoidnya, hepatitis A ini adalah kill vaksin. Kemudian yang lain-lain ini contohnya ada yang pakai subunit, ada live attenuated ya, measles dan lain-lain itu. Nah, ini jenisnya. Kenapa kok terjadi macam-macam seperti ini? Karena masing-masing, karena kita mencari adalah antigen yang paling minimal ya, tapi dia memiliki sifat imunogenitas yang paling tinggi. Sehingga berbeda-beda melalui serangkaian penelitian, maka ini adalah yang terbaik ya dari masing-masing kuman. Nah, yang dibentuk apa? Kebanyakan adalah serum imunoglobulin G. Nah, imunoglobulin G itu adalah imunoglobulin yang akan beredar lama sekali di sirkulasi dan juga dia akan bertahan di sel memori pada jaringan limfoid. Sedangkan ada juga yang mukosa imunoglobulin. Nah, ini adalah dia akan menginhibisi juga kekebalan mukosa ya. Biasanya pada penyakit-penyakit yang memang kontak pertama antigennya adalah pada mukosa. Nah, sel-selnya adalah yang berperan adalah kebanyakan memang CD4 dan CD8. Nah, ini adalah korelasi dari antibodi titer dan antibodi pada waktu pemberian. Coba adik-adik perhatikan ya di sini. Di sini adalah primary antigen exposure. Primary antigen exposure adalah pertama kali dia diinjeksi ya. Kita anggap aja pakai injeksi ya ini ya. Karena ada juga yang per oral, entah oral atau injeksi ya. Coba kita namakan injeksi. Injeksi pertama ini akan naik. Hari-hari ke hari keberapa dia itu akan maksimal? Hari ke-30. Contoh ya. Contoh seperti itu. Kemudian akan dia decrease ya, menurun seiring dengan waktu. Nah, kalau dia sudah turun maka perlu booster diinisiasi lagi. Dan booster kedua ya akan meningkatkan antibodi atau kekebalan jauh lebih tinggi dari respon yang pertama. Sehingga pada jenis-jenis vaksin tertentu maka kita perlukan booster. Kapan? Saat kadar antibodinya sudah turun terus naik, dia akan naik lagi. Dan kalau dengan secondary immune response, dia turunnya nggak akan secepat yang pertama. Gitu. Kalau kita baca seperti ini, sehingga kita bisa tahu bahwa vaksin itu punya jadwal pemberiannya masing-masing. Tergantung apa? Tergantung kapan dia akan turun kekebalannya. Jadi satu vaksin dan satu vaksin yang lain bisa berbeda jadwalnya. Nanti akan kita belajar cara membaca jadwal vaksin. Nah, ini ya. Ini adalah korelasi dari antibodi titer terhadap berbagai fase respon vaksin ya. Sini. Ini adalah sebenarnya penjelasan dari
gambar yang sebelumnya. Nah, initial antigen exposure ya, ini akan responnya adalah extrafollicular. Kemudian akan terjadi rapid appearance dari immunoglobulin G antibody. Ya. Kemudian yang ketiga akan decline antibodinya. Yang keempat dia return dari baseline level. Tapi sel tubuh udah punya memori di sini. Nah, ketika ada secondary immune response dari booster, maka akan terjadi reaktivasi dari memori ya, sel imun memori, dan akan terjadi result in rapid increase dari immunoglobulin antibody titer. Nah, kemudian ada namanya plasma cell yang dia akan memaintain dari peak antibody level. Ya. Dan dia akan membuat antibody level itu bertahan di atas agak lama ya dibandingkan dengan pemberian yang pertama. Kemudian ini adalah long live plasma cell ya yang mencapai survival ya di bone marrow akan memproduksi antigen spesifik antibody yang akan decline dengan kecepatan yang lebih rendah dibandingkan dengan pemberian yang pertama. Nah, saya kembalikan lagi ya, itu dia. Pemberian pertama dengan naik respon cepat, kemudian turun cepat banget. Tapi dia sudah punya sel memori, sehingga kemudian second shot ya akan menyebabkan secondary immune response yang winningnya akan decrease slower ya daripada yang pertama. Tuh. Oke, kemudian, nah ini hal-hal yang penting yang akan kita pelajari yang menyebabkan kita memiliki jadwal vaksin berbeda satu dengan yang lain, yaitu pertama interval. Interval itu apa? Interval itu adalah waktu antara dosis 1 ke dosis 2. Nah, ini ada minimalnya masing-masing vaksin. Dikatakan secara umum minimal 3 minggu, tapi ada juga yang 4 minggu. Ya. Dan di mana di sini interval ini harus dipenuhi. Jadi nggak boleh kita intervalnya itu misalkan 3 minggu, ya kita maju 2 minggu, misalkan dok minggu depan nih anak saya mau saya ajak pergi, jadi saya nggak sempat nganter vaksin, boleh nggak vaksin hari ini gitu. Jadi masih 2 minggu, oh nggak boleh mah. Jadi antara satu vaksin dan vaksin yang berikutnya di vaksin yang sama itu harus memenuhi interval minimal. Jadi mending nanti datang kembali setelah dari bepergian, nggak apa-apa. Kenapa seperti itu? Ya, karena ini kalau dia diturun ya, belum waktunya turun udah diinduksi, maka dikatakan pada bagian yang berbeda, pembentukannya tidak akan setinggi yang secondary response ini ya. Jadi suboptimal nantinya malah. Kemudian di sini genetic determinant. Nah, di sini adanya MHC ya. Kapasitas dari antigen epitopes itu dikaitkan dengan dari MHC. Jadi masing-masing itu adalah kita itu punya gen polimorfisme ya sini. Sehingga apa? Nantinya kadar antibodi yang terbentuk itu masing-masing orang bisa nggak sama, ya. Contoh yang terbukti jelas ya, kemarin waktu COVID ya, itu kan rame-rame tuh habis divaksin COVID, terus dicek eklia kadar antibodinya. Ternyata ada yang antibodinya nggak kedetek, ada yang masih tinggi gitu ya. Jadi macam-macam. Kenapa? Nah, tergantung dari genetik determinan. Ya, contoh nih, serumah kemarin divaksin gitu ya, terus dicek ulang eklianya. Ya saya masih tinggi ya. Nah, yang lain udah udah mepet banget bawah-bawah. Itu beda-beda. Tergantung dari masing-masing individu ya. Kemudian faktor lingkungan ya. Nah, faktor lingkungan dikatakan ikut berpengaruh terhadap pembentukan antibody. Tapi apa dan mengapa masing-masingnya itu masih belum diidentifikasi secara jelas. Tapi dikatakan kepekaan genetik terhadap lingkungan sekitar, apakah itu pencemaran, seringnya kena infeksi, nutritional factor dan lain-lain itu berpengaruh ya. Kemudian usia saat imunisasi. Usia saat imunisasi itu bagaimana? Dikatakan early life immunity and maturity
atau ada age associated immune senescence ya. Maksudnya apa ini? Nah, kita tahu bahwa bayi itu dia punya jadwal vaksin. Nah, pada vaksin-vaksin tertentu tuh nggak boleh diberikan lebih awal. Kenapa? Kan nggak perlu ya. Nggak perlu, yang pertama masih punya kekebalan dari ibunya. Contohnya campak baru diberikan 9 bulan. Kenapa nggak pada awal-awal bulan-bulan awal? Karena dia masih punya dari ibunya, nggak perlu kita. Nah, kalau 9 bulan tuh kekebalan ibunya terhadap campak mulai turun, kita berikan. Alasan lain adalah yaitu tadi, misalkan 2 bulan dikasih DPT ya, kenapa nggak 1 bulan aja? Nggak mampu, imunitasnya belum mampu untuk produksi. Nah, masing-masing punya alasannya sendiri-sendiri. Nah, kemudian ada lagi usia di atas 6 bulan tuh rotavirus sudah nggak boleh diberikan lagi. Kenapa? Supporting evidence-nya nggak ada. Yaitu kalau diberikan 6 bulan itu dikatakan malah bisa memicu efek samping berupa intussusepsi atau ini ya ileosobstruksi, itu kayak perutnya macet. Nah, itu bisa menginisiasi itu sehingga tidak diberikan. Nanti kita lihat jadwalnya. Kemudian bayi prematur juga ya, membuktikan usia sangat berkaitan dengan pembentukan antibodi. Bayi prematur kan nggak boleh divaksin kalau kurang dari 2 kilo. Kenapa? Nggak kuat imunitasnya. Kalau kita antigen, tubuhnya masih belum mampu memproduksi antibodi karena imaturitas pada sistem imun. Kalau kita berikan antigen, yang ada jangan malah sakit karena imunnya belum terbentuk, malah kita kasih antigen malah sakit nanti ya, bukannya malah memacu eh, terbentuk antibodi, malah 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 sebaliknya. Nah, ini yang tadi ya. Dan lanjutan yang tadi di dari antigen presenting cell ke arah sistem limfoid. Terus apa yang terjadi di sini? Di sini adalah pembentukan memori ya, sel B memory response. Ini dia berbentuk memori rekam. Oh, ini antigennya si campak nih kayak gini udah direkam. Nah, berikutnya pada paparan kedua ya, maka dia udah punya memori. Oh, itu si campak datang nih. Maka akan dilawan dengan sel-sel imun yang spesifik. Makanya namanya sel imunitasnya spesifik. Iya, karena untuk campak aja gitu. Anti campak untuk campak, anti rabies ya untuk rabies ya. Seperti itu. Jadi punya masing-masing. Nah, ini lebih. Terus siapa kan nih? Nah, ini adalah generation atau pemicu ya, pemicu dari respon sel efektor. Nah, di sini adalah eh, sel-sel imunitas yang berfungsi untuk mengeliminasi mikroba atau kuman dari sirkulasi adalah target organ ya. Gimana caranya? Namanya cytotoxic T cell. Jadi bekerja sama dengan sitokain ya, akan mengeliminasi mikroba baik di sirkulasi ataupun di target organ. Oke, sekarang bagaimana dengan sistem vaksin ya? Kesepakatan vaksin di Indonesia. Tentunya Indonesia adalah negara yang eh, me ya mewajibkan sebenarnya vaksin untuk seluruh anak Indonesia pada jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes dan juga Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia juga mengacu pada MDG atau Millennium Development Goal yang salah satu tujuannya adalah menurunkan angka kematian anak. Secara normatif dikatakan menurunkan angka kematian anak. Namun pada kondisi lapangan, bagaimana cara kita menurunkan angka kematian anak adalah salah satunya adalah pemberian vaksin atau imunisasi untuk mencegah penyakit infeksi ya. Kemudian di Gobi FFF itu memang jelas-jelas menunjukkan childhood imunisasi. Jadi imunisasi pada anak ya di, dilakukan di seluruh Indonesia. Ya, program apa namanya imunisasi dasar. Nah, sekarang saya tunjukkan bagaimana cara kita membaca vaksin. Nah, vaksin di Indonesia jadwalnya itu ada 2 yang tercantum di buku KIA atau Kartu Ibu dan Anak.
Dan satu lagi adalah sesuai dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ini adalah jadwal terbaru ya. Coba saya zoom, saya akan menjelaskan pada bagaimana cara kita membaca vaksin. Di kelas 2 nanti kita akan belajar bagaimana caranya menentukan anaknya harus vaksin apa, berapa banyak, disuntiknya di mana ya, bagaimana efek sampingnya dan lain sebagainya. Itu nanti di siklus hidup. Tapi di sini adik-adik belajar tentang basic mekanisme dari vaksin dan bagaimana ilmu yang mendasari. Jadi untuk sampai ke kelas 2, maka kamu harus tahu nih basic ilmunya dulu. Kenapa? Karena nantinya ya jadwal vaksin ini anak-anak itu ada yang nggak tepat. Banyak yang, ya dok kemarin nggak ada yang nganter, mundur lagi. Dok ini masih sakit, saya nggak berani, mundur lagi seperti itu. Jadi kita harus tahu bagaimana cara membuat jadwal secara custom anak per anak ya. Dengan cara itu tadi beberapa faktor-faktor yang perlu kita perhatikan dalam vaksinologi. Saya mulai ya. Yang biru ini ya, yang biru adalah jadwal imunisasi dasar. Dikatakan imunisasi dasar itu adalah imunisasi ya yang harus dilengkapi untuk memberikan pondasi dasar kekebalan. Ya, kalau misalkan di yang biru ini dia tidak bisa hadir karena satu dan lain hal, masih sakit, bepergian dan lain-lain sehingga tidak tepat di jadwalnya, maka kamu lihat selama usianya masih di yang blok kuning, maka boleh diberikan. Namanya catch up imunisasi ya. Kalau yang X ya, X ini adalah usia, yang Y ini adalah jenis vaksin ya. Nah, misalkan dia datangnya umur 6 bulan, dok, vaksin gitu ya. Loh, 6 bulan. Ibu kemarin vaksinnya gimana? Iya dok, yang 4 bulan tuh nggak sempet. Jadi saya bawa sekarang sempatnya. Oke, berarti dia di catch up ya di 6 bulan. Nah, gimana caranya? Udah geser aja. Nah, kemudian kalau yang tadi, boleh nggak diberikan sebelumnya? Nggak boleh. Nah, di mana letak kita nggak boleh memberikan vaksin? Pada blok yang putih. Blok yang putih adalah blok kontraindikasi diberikannya vaksin. Kenapa? Ya karena penelitian tidak mendukung atau tidak perlu diberikan dulu masih usianya ya karena kekebalan dari ibunya masih ada ya. Dan faktor-faktor imunologi yang lain di mana yang ini contohnya yang tadinya sudah saya sebutkan ya rotavirus evidence base-nya nggak ada untuk keamanannya. Jadi nggak boleh. Kita harus strict nggak? Ya pokoknya kalau yang putih kamu menemukan oh anak usia 1 bulan dikasih DPT jelas salah ya. Gitu. Tapi anak misalkan 6 bulan dia belum hepatitis B, polio, ya di PT boleh nggak? Di karena udah lewat nih, harusnya 4 sekarang kalau datangnya 6 bulan boleh. Sekarang masih di kuning, gitu. Nah kemudian yang hijau itu apa? Hijau adalah booster. Booster adalah imunisasi ulangan. Dikatakan booster kalau yang birunya udah lengkap. Dok, saya mau anak saya mau vaksin. Usia berapa, Bu? 18 bulan. Oke, buku kayanya ada. Dicek loh, kok yang kemarin-kemarin kok nggak vaksin? Iya dok, saya nggak pernah vaksin sebelumnya. Jadi saya hari ini mau vaksin. Apa yang kita lakukan? Apakah kita memberikan imunisasi booster? Tidak. Kenapa? Karena dia sebelumnya belum vaksin. Jadi ini istilahnya adalah catch up imunisasi yang dimulai pada usia 18 bulan. Gimana caranya? Bikin jadwal custom anak ini. Nah, customnya gimana? Dilihat. Ya, dilihat intervalnya berapa? Oke, 18. Oke, Bu, ini hepatitis B dulu sama DPT ya sama HIV ya, 18. Nanti Ibu datang lagi nih usia 19 ya dan 20 seperti ini digeser aja. Seperti itu. Hati-hati ketika menggeser, berarti rotavirus akan tergeser di sini. Boleh nggak diberikan? Nggak boleh, karena dia udah masuk ke usia kontraindikasi. Ya, kalau BCG gimana? Nah, BCG juga nggak bisa. Kemarin belum diberikan loh dok anak saya yang di BCG itu, ya dia perlu dilakukan. Nggak boleh nih kontraindikasi sudah. Ya, kenapa BCG kontraindikasi? Udah Indonesia udah nomor 2 dunia sekarang ya TB-nya ya. Ya nggak usia sekarang nggak terpapar. Ya udah kekebalannya bagaimana? Akan bermanifestasi penyakit apa enggak? Kalau bermanifestasi penyakit, ya udah diterapi. Ya, seperti itu contohnya. Kalau yang orange apa nih? Ya orange ini boleh diberikan lagi boosternya pada anak dengan resiko tinggi. Ya, contohnya PCV.
Iya dulu umur 15 bulan udah selesai dok harusnya sudah. Nah ini gimana? Tiap bulan batuk terus, demam. Kita curiga, oh jangan-jangan perlu di booster nih. Di mana ibu sekolahnya? Di daycare. Oh daycare ya, itu udah daycare udah transfer penyakit aja nih. Jadi boleh diberikan? Boleh. Saya terakhir juga kemarin vaksin ini PCV. Yang pakai PCV 13 ya, yang lengkap. Itu. Kemudian influenza diulang tiap setahun 1 dosis. Nah, awalannya boleh usia 6 bulan ya. Kemudian MR atau MMR dilihat sini ya. Aku Pertama, gini. pertama MR atau yang lainnya selain. Kalau yang merah gimana? Ini adalah endemis. Endemis itu adalah kalau di Indonesia yang masuk ini adalah Japanese Bans Varicose atau JE, di mana itu biasanya terjadi pada Indonesia bagian timur ya, yang banyak hewan babinya. Nah, ini adalah footnote. Kamu kalau kita mau menyuntik vaksin harus tahu berapa kali, berapa banyak, di mana dan lain-lain. Nah, di sini sudah saya capturekan note-nya nih ya, note-nya dari catatan vaksin. Nah, ini adalah jadwal vaksin yang ada di buku KIA. Kok kenapa beda ya? Ya, ini sudah mulai sama sebenarnya ya. Jadi itemnya mulai banyak ya, tapi memang belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena yang di sini perlu apa namanya koordinasi juga dengan Posyandu ya ini untuk pelayanan ini. Jadi ini ada di buku KIA yang mengisi biasanya kader-kader Posyandu. Nah, mau ngikutin yang mana nih, daya atau imunisasi? Kalau saya jawabnya ya, yang mana yang bisa dijangkau? Mau ke dokter anak, mau ke dokter umum, puskesmas ya, atau mau ya, atau mau di tempat layanan vaksin ya, asal dilakukan sesuai. Bedanya apa? Kamu lihat sendiri yang di Ikatan Dokter Indonesia, itemnya lebih lengkap ya. Kenapa? Karena pemerintah masih belum bisa menggratiskan vaksin-vaksin ini sesuai ini. Tapi alhamdulillah tiap tahun sekarang ada yang baru ya. Yang terbaru ada rotavirus, nanti HPV, kayak gitu tuh. Jadi tiap tahun targetnya pemerintah satu jenis vaksin masuk dalam pembiayaan. Nah ini jadwal yang lama ya. Kalau kamu lihat jadwal vaksin, ya sebenarnya semuanya sama artinya ya. Yang putih ini waktu optimal diberikan ya. Yang apa namanya hijau apa ya. Kemudian yang kuning apa itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum dokter. Sudah jelas ya? Jelas dokter. Oke, saya kalau sudah, mungkin kalian juga ngantuk ya. Saya akhiri ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, dokter. Terima kasih Terima dokter. kasih, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih Assalamualaikum. dokter.